Halo teman-teman, welcome back to our channel Asigria Arsitek. Sebelumnya, untuk kalian yang ingin membangun rumah, kalian suka bingung nggak sih gimana sih memilih lahan yang tepat untuk rumah kalian? Apalagi jika rumah kalian itu direncanakan untuk masa tua kalian, ya nggak? Nah, kalian jangan khawatir teman-teman, karena di kesempatan kali ini aku akan memberikan tips gimana sih memilih lahan yang tepat untuk rumah kalian. Untuk kalian yang penasaran, simak video ini sampai akhir. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sebelum memilih lahan, kalian harus mempertimbangkan faktor-faktor penting dalam memilih tanah untuk rumah kalian. Kalian ingin tahu nggak faktor-faktor apa aja? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, persyaratan zonasi. Persyaratan zonasi ini sangat penting untuk kalian ketahui karena kalian bisa menentukan rumah apa sih yang bisa dibangun di lahan tersebut. Nah, persyaratan zonasi ini bisa kalian tanyakan atau kalian cari tahu di dinas perizinan setempat, baik kota, daerah, kabupaten, ataupun provinsi. Nah, kalian juga jangan lupa untuk menanyakan tentang rencana zonasi untuk di sekitar kawasan lahan yang ingin kalian beli. Kenapa? Agar nanti di kedepannya tidak ada masalah tentang perizinan bangunan rumah kalian. Yang kedua, yakni bau dan bunyi. Bau dan bunyi ini merupakan salah satu polusi yang dapat membuat lahan kalian mengalami penurunan harga ataupun nilai. Sebagai contoh, misalkan di sekitar lahan kalian terdapat kandang ayam ataupun kambing. Tentunya itu membuat rumah kalian nantinya akan menjadi tidak nyaman. Selain itu, pembangunan tersebut juga dapat mengakibatkan penurunan nilai atau harga lahan kalian jika kalian ingin menjual kembali lahan tersebut. Yang ketiga, yakni bencana alam. Nah, kalian harus mengerti nih, apakah di sekitar lahan kalian itu merupakan rawan bencana alam ataupun tidak. Misalnya, apakah lahan tersebut berada di area patahan gempa, ataupun lahan tersebut berada di area yang rawan banjir, dan apakah lahan tersebut berada di kawasan lindung atau tidak. Dan kalian juga harus mengetahui bagaimana potensi kebakaran di lahan tersebut. Apakah nantinya jika terjadi kebakaran, ada akses pemadam kebakaran atau tidak. Yang keempat, yakni ketinggian ataupun elevasi. Jika lahan kalian berada di area perbukitan, perkirakan juga seberapa besar kemungkinan lahan tersebut akan dipindahkan terkait dengan bencana longsor. Cari tahu juga apakah lahan yang ingin kalian beri berada di jalur bentang alam potensial, terutama di tebing pantai atau tidak. Dan juga cari tahu apakah lahan tersebut pernah menjadi rawa atau tidak, karena kondisi lahan sebelumnya juga akan mempengaruhi konstruksi dari bangunan yang akan kalian bangun. Yang kelima, akses. Akses merupakan salah satu hal yang paling penting ketika kalian ingin membeli tanah. Kenapa? Karena pembeli biasanya akan cenderung memilih akses dengan jalan yang besar dibandingkan jalan yang kecil. Kenapa? Karena pembeli properti biasanya memilih akses dengan jalan yang besar daripada akses dengan jalan yang kecil. Yang paling umum biasanya akses jalan harus dapat dilewati oleh kendaraan beroda 4 ataupun bahkan bisa dilewati truk. Hal ini juga akan memudahkan kalian dalam mengangkut material pada saat pembangunan rumah kalian nanti. Yang keenam, yakni utilitas. Kalian juga harus mencari tahu tentang utilitas baik air, listrik, ataupun pembuangan di sekitar lahan kalian. Cari tahu juga apakah kalian dapat membuat sumur di lahan tersebut atau tidak. Dan juga pastikan apakah ada elemen untuk memasang listrik, layanan kabel, ataupun telepon ke properti kalian. Yang terakhir dan yang paling penting adalah harga. Apakah harga itu sepadan atau tidak dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah aku sampaikan atau tidak. Selain itu, kalian juga boleh mencoba untuk negosiasi harga karena harga properti ataupun lahan itu tidak memiliki patokan yang baku. Untuk kalian yang masih takut membeli lahan, kalian bisa mencoba untuk menyewa rumah di kawasan tersebut agar kalian dapat mengenal kawasan tersebut lebih dalam sebelum memulai pembangunan rumah kalian.
Dan kalian juga dapat beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan kalian, dengan warga-warga di sekitar kalian, juga dengan suasana di sekitar kalian. Itu tadi beberapa tips yang dapat aku sampaikan ke kalian sebelum kalian membeli lahan. Jika kalian merasa video tadi bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng, dan juga share ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa!